Selamat hari Minggu adik-adik, dan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga dengan situasi sekarang ini, Indonesia bisa menghadapi semuanya ya. Selamat beribadah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Laskar Kristus, ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, hu. Ayo adik-adik, kita semangat, kita bernyanyi untuk Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik, tetap semangat kan? Yuk kita puji Tuhan. Depan
telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini, firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dihafal ya dasar titahnya ya. Dasar titah yang pertama sampai yang ke-10. Terima kasih. Adik-adik yang hebat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan sudah berkati kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami juga telah memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan senang dengan pujian-pujian kami Bapa. Dan hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya kami bisa duduk tertib mendengarkan firman-Mu dan bisa memahami apa yang disampaikan kakak sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan Yesus, terpujilah Engkau hari ini sampai selamanya. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya. Ayo, kelas besar, kelas remaja sudah bisa pegang Alkitab. Yo, mana Alkitabnya? Sudah? Iya. Kita buka dari kitab kita Sefanya 3 ayat 17. Yo. Sefanya 3 ayat 17. Bagaimana bunyinya? Ayo, sudah dapat bukunya? Sefanya 3 ayat 17.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Iya. Cuma satu ayat ya adik-adik. Satu ayat tapi bermakna. Iya adik-adik. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Setelah tanggal 16 tanggal 17. Ada apa ya tanggal 17 Agustus? Hari kemerdekaan Indonesia. Ya adik-adik sudah tahu apa sih artinya itu merdeka? Ya, merdeka artinya lepas, artinya bebas. Ya, tapi apakah bisa merdeka tanpa usaha? Yang pastinya harus usaha. Iya, dengan usaha kita bisa merdeka. Seperti itu yang dilakukan pahlawan kita dulu yang telah gugur di medan perang untuk membela negara kita. Ada yang dikorbankan, ya, mereka mengorbankan jiwa raganya untuk negara kita ini sehingga kita bisa merdeka. Dan menikmati siapa? Iya, kita yang sekarang ini bisa menikmatinya. Yang berjuang adalah para pahlawan kita yang telah gugur waktu itu. Ya, adik-adik yang sudah sekolah pasti tahu sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai kita bisa merdeka. Iya, dengan adanya kemerdekaan ini, apa yang sudah adik-adik lakukan? Adakah perubahan dalam hidup kalian? Apakah biasa-biasa saja? Iya, harus ada perubahan. Ya sayangnya, bagaimana cara kalian merdeka? Merdeka itu artinya bebas dari tugas-tugas. Oh tidak ya. Merdeka artinya kalian tuh bisa menjadi pahlawan. Iya. Pahlawan itu bagaimana ya? Siapa sih yang bisa disebut pahlawan? Pahlawan adalah orang yang membela yang benar ya, bukan membela yang tidak benar. Jangan salah. Seperti contohnya, ada teman yang salah, kok dibela? Tidak ya. Misalkan temannya berkelahi, ya, dalam arti bukan membela tapi memisahkan, melerai. Ya, temannya tidak bisa mengerjakan PR, dia bingung. Kalian tahu, kasih tahu caranya, bukan malah dia diejek-ejek. Lagian sih nggak perhatiin guru. Tidak ya, mungkin pada saat guru menerangkan dia belum mengerti sekali. Ada gitu ya teman-teman ya, yang dia bisa mengerti kalau diulang berkali-kali. Ya, tidak semua orang bisa langsung cepat tanggap. Ada yang sekali dibilangin gurunya langsung tahu, tapi ada yang lama sekali harus diulang lagi baru dia mengerti. Nah seperti itu teman-temannya yang melihat temannya mengalami kesulitan. Kalau kalian bisa membantu temannya, kalian mengerti, kasih tahu caranya. Begini loh teman, ya sebelumnya tanya dulu, punya kesulitan, boleh saya membantu? Jangan pula nanti temannya nggak mau dibantu. Ada juga yang nggak mau dibantu kan? Temannya ngapain sih? Sok-sok jadi pahlawan kesiangan. Ya itu ya. Kadang-kadang kita gitu ya menemukan teman-teman yang tidak mau dibantu karena dia mungkin malu ya. Malu, gengsi gitu kan. Ketahuan deh gue gak bisa gitu kan. Padahal kalau teman-teman yang memang tidak mengerti gak apa-apa. Aku belum mengerti, boleh tanya ya. Kita gak usah malu. Aku belum mengerti nih, tolong dong, kasih tahu dong gimana sih tadi. Emang lo gak bisa? Bukan gak bisa, tapi kurang paham gitu. Nah teman-teman yang punya jiwa pahlawan, bantulah temannya. Ya teman, gini loh tadi caranya, begini. Begitu, itu baru pahlawan ya. Pahlawan di sini yaitu orang yang bisa menolong temannya ya. Kalian bisa jadi pahlawan? Bisa. Pahlawan untuk siapa? Untuk orang tua ya, untuk teman, untuk gurumu bisa. Misalkan sekolah juga kamu bisa jadi pahlawan. Misalkan kamu bisa disuruh bu gurunya, tolong bantu dong ini menjadi ketua OSIS misalkan ya, kalau umpamanya udah ketua OSIS ya. Terus
menolong orang tua, itu pahlawan. Bagaimana kita mengenal orang tua? Dengan menjaga nama baik kita. Orang tua tidak sedih dengan kelakuan kita. Ya, membantu orang tua misalkan, Dek tolong dong Dek, masakan air atau kan bikinkan kopi untuk papa. Bikin kopi, itu pahlawan. Pahlawan tidak harus berperang ya, tidak harus tembak-tembakan, itu nggak mesti ya. Pahlawan tidak harus pegang senjata, harus perang, tidak. Pahlawan itu adalah orang yang bisa membantu orang lain. Ya, di saat orang lain kesusahan, kita datang sebagai pahlawan untuk menolong, bukan untuk mengejek-ngejek atau mengata-ngatain. Si ini kan begini. Ya, itu mah bukan pahlawan. Itu mah musuh. Ya, mau kalian jadi musuh? Tidak ya. Sebagai teman kita harus jadi pahlawan. Bantulah teman kamu bila mengalami kesusahan, ya. Dan seperti orang-orang kita, orang Kristen, siapa yang jadi pahlawan kita? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita merdeka dari dosa yang diwariskan nenek moyang kita, ya. Tidak ada manusia dulu yang tidak berdosa, semua berdosa. Sekarang masih ada dosa? Masih ya, masih kalau kita lakukan. Tapi kita percaya Tuhan sudah menebus kita. Ya, bangsa Israel juga punya pahlawan. Siapa namanya pahlawannya itu? Ya ini Sepanya. Ya Sepanya itu adalah pahlawan bangsa Israel. Ya, yang sudah dipilih Tuhan. Ya, kalau kita berjuang, maka iblis pun akan kabur dari kita. Wah, ada pahlawannya orang Kristen nih, gitu. Kalian mau jadi pahlawan? Iya, jadi kita sebagai pahlawan harus bertindak menjadi penolong, menjadi teladan yang bisa ditiru orang lain. Ya, jangan ditiru, tapi yang baik, bukan ditiru yang jahatnya. Misalkan, situ merokok, ditiru. Apakah itu teladan? Tidak ya, misalkan dia kalau di sekolah tuh juara 1, itu teladan, perlu ditiru ya, nggak apa-apa, bagus ya. Misalkan juara 1, terus dia tidak pernah terlambat sekolah, pakaiannya selalu rapi ke sekolah. Ada kan teman-temannya yang pakaiannya salah-salah, bajunya dikeluarin, coba tuh, apa begitu teladan? Tidak ya, di sekolah membantu guru-gurunya, di rumah membantu orang tua, ya bersama adik-adiknya tidak pernah berkelahi. Itu yang mau Tuhan sampaikan pada saat ini ya, yaitu tentang pahlawan. Ya, adik-adik, apa yang kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan kita? Ya tentunya di setiap kecamatan, di setiap rumah, lingkungan rumah kita tuh pasti sudah ada umbul-umbul ya, merah putih, ada bendera merah putih. Tahu nggak kalian tuh artinya merah putih? Ya ada maknanya ya. Kenapa ada merah, ada putih? Tapi jangan terbalik ya. Merah di atas ya, putih di bawah. Jangan boleh terbalik. Oke? Nanti kalau terbalik nanti jadi bendera orang lain ya. Jadi adik-adik harus tahu merah artinya berani, putih artinya suci. Itu melambangkan tulang juga, yaitu perjuangan kita. Merah itu seperti darah. Jadi darah dan tulang bersatu untuk membela negara kita. Ya, adik-adik, dengan semangat perjuangan, semangat kemerdekaan kita, yaitu cara mengisinya dengan belajar ya. Belajar yang rajin ya adik-adik ya. Adik-adik yang kecil juga dengan mama papanya ya. Untuk yang kelas besar, jadilah teladan buat adik-adiknya. Apalagi yang udah remaja. Jadilah teladan buat teman-teman, buat lingkungan ya. Buat orang-orang sekitar kita, buatlah mama papa bangga, buat guru-guru kalian bangga. Kalau kalian berhasil, yang bangga siapa? Keluargamu. Kamu juga senang menjadi kebanggaan keluarga. Ya adik-adik, sampai di sini dulu. Semangat merdeka, Dirgahayu RI. Keberapa? Ke-75. Sudah tua ya negara kita ya. Iya, tapi jiwa kita tetap muda. Yuk, siapa yang mau mengisi kemerdekaan kita? Ya, semuanya kita harus mengisi ya. Sama seperti kakak walaupun sudah tua, masih belajar. Dan tetap muda ya, belajar.
Belajar itu tidak mengenal umur. Belajar dan belajar. Jadi jangan malas belajar sayangnya. Yang masih kecil nanti TK, setelah TK SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja ya. Walaupun saat ini masih masa COVID pandemik, adik-adik masih belajar di rumah ya. Tetap semangat ya sayangnya. Semangat, kita berdoa agar COVID ini cepat berlalu dan adik-adik bisa kembali ke sekolah ya. Sangat repot ya kalau belajar di rumah ya. Tapi itu semua karena situasi saat ini. Kita semua tidak mau berlama-lama belajar di rumah ya. Kita mau juga bersosialisasi, bertemu dengan teman, pastinya rindu dengan teman-teman, rindu dengan guru-gurunya. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tetap semangat, lakukan yang baik di rumah, cuci tangan ya. Setiap habis kegiatan cuci tangan. Mandi, ganti baju, jangan lupa makan yang teratur, makan yang sehat ya sayangnya, jangan minum es dulu. Oke anak-anak ya, mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadikan kami pahlawan yang Bapa yang bisa membela, bisa menjadi tauladan bagi sesama kami. Walaupun kami kecil, tapi kami bisa menjadi kebanggaan orang tua kami, menjadi kebanggaan buat keluarga kami, dan juga terutama bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu adalah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Dihafal adik-adik ya. Shalom adik-adik, Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, adik-adik, kreativitas pada hari ini adalah membuat kerajinan bertemakan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk adik-adik kelas kecil, kita akan membuat bendera merah putih. Adik-adik hanya perlu menyiapkan sumpit, kertas merah putih, dan lem. Untuk adik-adik kelas besar, kita akan membuat gantungan kata Dirgahayu RI 75. Adik-adik hanya perlu menyiapkan benang, kertas merah putih, spidol, double tip, dan gunting. Nah, untuk adik-adik remaja, adik-adik bisa menghafalkan dan membaca teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, disiapkan persembahannya, lalu sama-sama kita angkat. Kita katakan, Huberedon Bani Harajau Ninai Bata. Amin. Mari adik-adik, kita akhiri ibadah kita kali ini, kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Bapa pada kami. Kami sudah melakukan kegiatan kami hari Bapa. Biarlah semua yang kami lakukan Bapa adalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami sudah memuji nama Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh diberkati lagi dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami yang tidak seberapa ini, supaya bisa memperbesar kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan agar COVID cepat berlalu, bisa kembali bersama-sama keluarga kami, bersama-sama dengan teman-teman kami, kembali ke sekolah, dan bisa
bisa beraktivitas seperti biasanya. Berkati negara kami, berkati pimpinan kami. Dan juga Tuhan mau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Merdeka!